Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfah Tamila Makasi, NIM 8314247, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, di mana tugas tersebut membahas tentang pentingnya ilmu komunikasi dan peran komunikasi dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum masuk pada pembahasan itu, saya akan membahas dulu tentang apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian. Dalam proses ini bisa terjadi pertukaran gagasan, pikiran, perasaan, atau data melalui saluran seperti lisan, tulisan, isyarat maupun media digital. Nah, adapun unsur-unsur komunikasi yang pertama yaitu pengirim atau komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Terus yang kedua yaitu pesan, yaitu informasi atau gagasan yang disampaikan. Terus yang ketiga yaitu media atau saluran, yaitu alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti suara, teks, gambar, ataupun media sosial. Terus yang keempat yaitu penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima dan menafsirkan pesan. Terus yang kelima yaitu umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima. Terus yang keenam yaitu gangguan atau noise, yaitu hambatan yang mengganggu proses komunikasi. Misalnya kebisingan, salah paham, atau sinyal buruk. Terus adapun jenis-jenis komunikasi, yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu menggunakan kata-kata baik, lisan maupun tulisan. Terus yang kedua yaitu komunikasi non-verbal, yaitu menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan. Terus yang keempat yaitu komunikasi langsung atau tatap muka. Terus yang kelima yaitu komunikasi tidak langsung, yaitu lewat media sosial seperti email, telepon, WhatsApp, Instagram, Facebook, ya seperti itulah. Terus adapun tujuan komunikasi yaitu menyampaikan informasi, menjalin hubungan sosial. Terus yang ketiga yaitu mempengaruhi orang lain. Terus yang keempat yaitu menciptakan pemahaman bersama. Nah, itu tadi penjelasan tentang ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya ilmu komunikasi. Pentingnya ilmu komunikasi sangat besar dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Ilmu komunikasi menjelaskan bagaimana pesan itu dibuat, dikirim, dan diterima. Terus ditafsirkan secara efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa ilmu komunikasi itu sangat penting. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang efektif, yaitu ilmu komunikasi yang mengajarkan cara menyampaikan ide, pendapat, dan informasi dengan jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman konflik. Terus yang kedua, membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang baik membantu memperkuat hubungan interpersonal, baik di keluarga, pertemanan, organisasi maupun masyarakat. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kerjasama. Terus yang ketiga yaitu kunci keberhasilan di dunia kerja. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah salah satu soft skill yang dicari oleh perusahaan. Kita dituntut mampu berbicara di depan umum, menulis laporan, berdiskusi,
bernegosiasi atau bahkan menangani krisis. Terus yang keempat yaitu mendukung peran media dan informasi. Nah, di era digital ini, ilmu komunikasi membantu kita memahami bagaimana media membentuk opini publik, menyebar informasi, dan mempengaruhi masyarakat. Ini sangat penting di era banjir informasi yang hoax atau informasi yang tidak benar. Terus yang kelima yaitu sebagai alat pemasaran dan branding. Dalam dunia bisnis dan pemasaran, ilmu komunikasi digunakan untuk menyusun strategi seperti promosi, menyampaikan pesan merek atau brand, dan membangun citra perusahaan. Terus yang keenam, mengembangkan kemampuan analisis dan pemikiran kritis. Nah, ilmu komunikasi tidak hanya berbicara tentang maksudnya ilmu komunikasi tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami pesan, konteks, budaya, sosial, dan psikologi yang mempengaruhi. Ini membuat kita lebih peka terhadap kritis terhadap informasi. Nah, itu tadi pentingnya ilmu komunikasi. Terus masuk pada peran komunikasi dalam dunia pendidikan. Nah, peran komunikasi dalam dunia pendidikan itu sangat penting karena komunikasi merupakan fondasi utama dalam proses belajar mengajar. Tanpa komunikasi yang baik, pesan pendidikan tidak akan tersampaikan secara efektif, sehingga tujuan pembelajaran itu sangat sulit. Terus adapun beberapa peran komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu menyampaikan materi pembelajaran, yaitu komunikasi digunakan oleh guru ataupun dosen untuk menjelaskan materi kepada siswa maupun mahasiswa. Terus cara guru berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis sangat mempengaruhi pemahaman peserta didik. Contohnya, guru yang komunikatif dan menjelaskan pelajaran akan lebih mudah membuat siswa mengerti. Terus yang kedua, membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Komunikasi yang terbuka dan dua arah akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan saling menghargai. Ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa. Contohnya seperti guru yang mau mendengarkan pendapat atau pertanyaan siswa dan mendorong mereka untuk lebih aktif. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif, yaitu komunikasi yang baik mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan berpendapat sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif. Contohnya seperti diskusi kelompok atau presentasi di kelas adalah bentuk komunikasi yang melatih keterlibatan aktif pada siswa. Terus yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman dan empati. Seperti komunikasi yang baik membangun guru memahami kebutuhan, kesulitan atau latar belakang siswa sehingga pendekatan mengajar bisa disesuaikan. Contohnya seperti guru memahami bahwa seorang siswa pendiam bukan berarti tidak pintar, tapi mungkin butuh pendekatan yang personal. Terus yang kelima yaitu membantu penilaian dan umpan balik. Guru memberikan masukan atau feedback kepada siswa terhadap hasil belajar mereka. Ini membantu siswa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, lalu memperbaikinya. Contohnya seperti komentar tertulis atau lisan setelah ujian adalah bentuk komunikasi evaluatif. Terus yang keenam yaitu mendukung pendidikan karakter dan moral.
yaitu melalui komunikasi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi bisa ditanamkan secara efektif. Contohnya seperti guru menyampaikan pentingnya saling menghormati dan kerja keras tim saat memberi tugas kelompok. Baik, itulah tadi penjelasan tentang pentingnya ilmu komunikasi dan peran komunikasi dalam dunia pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.